Selamat sore sahabat-sahabat Rumah Hijau Net dimanapun berada, kembali bertemu saya Andito dari Jakarta Timur, Cipinang Muara. Saya seorang urban farmer dan motif farmer yang pada sore hari ini ingin kembali berbagi dan menyapa sahabat semua. Sudah lama nih kita nggak IG live untuk kemudian ngobrol-ngobrol sore urban farming. Ya, ada aneka kegiatan. Hari ini aja saya baru ingat bahwa jam 5 itu saya ada agenda yang lain bersama teman-teman di Bakti Nusantara. Jadi pas menetapkan jam 5 itu saya lupa. Saya nggak ingat kalau kemudian oh iya ya saya ada jadwal. Jadi akhirnya saya majukan saja. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi konten atau isi yang mau saya sampaikan. Jadi buat teman-teman yang mungkin terlewat live-nya, saya mohon maaf karena dadakan juga ini juga supaya kemudian ya bisa tetap bisa berlangsung live-nya. Dan juga di rumah kebetulan lagi ada renovasi. Ini kebetulan aja biasanya jam segini masih rame nih ketak-ketok, apakah katakanlah ada perbaikan dan sebagainya. Namun karena agendanya ngechat jadinya kan agak tenang. Jadi makanya kita bisa ambil momennya untuk kemudian berbagi untuk teman-teman semua. Ya sahabat semua, semoga dimanapun berada selalu sehat ya, selalu dalam keadaan berbahagia, keadaan penuh sukacita di tengah pandemi badai kedua di Indonesia. Semoga kita bisa melaluinya dengan sebaik-baiknya. Jaga diri sahabat semua dan juga teman-teman di sekitarnya dengan selalu menaati protokol kesehatan, karena kalau kita mengerjakannya bersama-sama, mudah-mudahan semua bisa kita lewati dengan sebaik-baiknya. Baik sahabat semua, suara saya terdengar dengan baik ya. Udah ada Kak Rizky nih. Gimana Kak Rizky hari ini? Asik ya? Sudah mulai panen-panen lagi, walaupun sedikit-sedikit tetapi menyenangkan. Saya juga lagi begitu sih Kak Rizky, istri terutama, karena nih di belakang nih kalau sawi-sawi hidroponiknya agak berantakan karena usianya sudah mulai besar dan mulai memenuhi. Dan istri saya itu panennya ya sporadis saja mana yang diambil untuk kemudian dibuat raw juice, bikin smoothie gitu. Jadi ngambil sebagian sawi di sini, ngambil sebagian basil di sebelah sana, ada daun mint juga, ada bayam Brazil juga, ada sedikit kailan. Wah, pokoknya semuanya kayak Kak Rizky gitu, diambil sedikit, kemudian dicampur dengan nanas, dicampur dengan pisang, dibikin smoothie untuk kami nikmati bersama keluarga. Lumayan banget untuk menambah asupan sayur setiap harinya. Kadang-kadang kita terlalu fokus sama hal-hal yang lain selain sayur, makanya ya, terutama buat teman-teman yang mungkin masih muda, masih merasa badannya sehat, please jaga asupan sayur kalian supaya kemudian tubuhnya bisa terus dipakai sampai kapanpun. Wih, katanya Kak Rizky di sini musim panas, jadi daunnya kering. Kak Rizky ini di daerah mana ya Kak Rizky? Mungkin boleh diinfokan biar teman-teman jadi tahu. Di Jakarta sendiri juga akhir-akhir ini sudah mulai nggak hujan sih Kak Rizky. Jadi memang lagi panas-panasnya dan efeknya ya daun sawinya jadi besar-besar begitu tuh. Jadinya kemudian lagi bagus-bagusnya nih sebenarnya nih musim untuk kita membenih dan kemudian membesarkan tanaman. Apalagi kalau hidroponik ya, itu karena airnya sudah terjaga ya, akhirnya hasilnya bisa lebih optimal. Tapi tentu saja perlu ekstra hati-hati, karena kalau kita keasikan lupa kalau ternyata tanaman itu ketika di musim panas justru penguapan lebih besar, justru kemudian panasnya lebih tinggi, biasanya airnya lebih cepat habis. Jadi kalau sampai lewat kayak beberapa sawi-sawi ini nih sempat kelewatan sehari nih, sempat loyo semua. Waduh, sedih deh ngeliatnya waktu itu. Tapi kemudian ya udah kita kembalikan airnya ya 3-4 hari, akhirnya mereka berhasil tegak kembali. Nah, keren. Tuh di Semarang, Jawa Tengah ya Kak Rizky ya. Iya, jadi kayaknya Semarang sama Jakarta lagi hampir sama nih cuacanya Kak Rizky. Semoga sehat-sehat di sana. Oke, hari ini saya ingin menjawab pertanyaan yang masuk ke salah satu kanalnya Rumah Hijau. Jadi di Rumah Hijau itu kan kami ada jalur WhatsApp, ada jalur YouTube, ada kemudian Facebook, TikTok lagi dibuka juga, ada Instagram tentunya. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk, pertanyaan seperti ini tentang penyemaian selada. Jadi selada ini emang seru nih. Ini dari Kak Mika di Jakarta. Beliau bertanya, saya mau tanya tentang penyemaian benih selada yang katanya menurutnya agak mahal gitu, seperti butterhead, telur rosa. Bagaimana teknik penyemaiannya yang tepat ya? Saya sering banget gagal untuk selada jenis seperti ini. Rokuulnya terlalu basah atau benihnya nggak boleh basah atau bagaimana? Baik Kak Mika, jujur saya juga termasuk yang tidak terlalu sering berhasil tuh pakai selada-selada yang mahal itu. Kuncinya menurut saya ada di vendor sih Kak. Jadi
kakak perlu cari seseorang yang punya vendor yang terpercaya. Satu itu, jadi apa ya, dia memang membenih juga dan dia kemudian menawarkan benih yang dia pakai. Jadi kadang-kadang begini, isunya benih impor itu kan artinya ketika dia baru diambil dari tanaman aslinya untuk kemudian diambil benihnya, dia butuh waktu sekitar ya, masuk ke Indonesia itu pasti kan butuh proses tidak sebentar ya, kayak mungkin bisa seminggu, bisa 2 minggu di perjalanan. Nah, dalam proses itu kan mengurangi usia si tanaman itu sendiri. Jadi sangat mungkin memang benih-benih dari luar negeri itu memiliki waktu kadaluarsa yang lebih cepat. Satu itu. Kedua, mungkin ada faktor cuaca dan lingkungan juga. Bisa jadi suasana di Indonesia ini berbeda dengan suasana tempat mereka aslinya. Biasanya kan yang gede-gede gini yang namanya aja udah bukan nama Indonesia ya, itu bisa jadi berbeda iklim dan sebagainya. Namun sekali lagi, kalau kemudian benihnya bagus, sebetulnya di Indonesia cakep-cakep aja gitu. Jadi buat saya sepertinya pertama kuncinya ada di benih, Kak. Kalau kemudian kakak coba di vendor ini ternyata nggak berhasil, coba aja di vendor lain gitu ya, untuk kemudian mendapatkan benihnya untuk selada-selada yang cakep seperti ini. Kalau selada lokal sih cenderung rata lah. Nah, itu dari sisi sumber benihnya. Kalau kemudian perlakuan terhadap benihnya sendiri bagaimana? Kalau saya tipsnya adalah ketika kita punya sebuah benih, pastikan tidak disimpan terlalu lama. Jadi coba dulu disemai, misalkan katakanlah Kak Mika coba satu tray gitu ya, satu tray mungkin isinya 20 atau 30 rockwool. Itu coba dibenih semuanya dan kemudian lihat perkembangannya dalam waktu 3-5 hari. Ada yang sprout nggak? Kalau nggak ada yang sprout, maka perlakuan terhadap si benih ini langsung dituangin aja semuanya ke tanah. Kalau saya sih seperti itu gitu. Syukur-syukur ada yang tumbuh, tapi biasanya belum tentu ada yang tumbuh gitu, karena bisa jadi itu ada terjadi kekadaluarsaan di dalam satu wadahnya, dalam satu sasetnya itu. Nah, jadi artinya apa? Nah, ini juga menjadi tips buat hampir semua pembenihan. Kalau kemudian kita sudah mencoba satu angkatan gitu ya, misalnya kita bikin 20 atau 30 kali semai dan ternyata tidak sprout semua, ibaratnya di bawah 50%, saran saya sih satu saset itu dituangin semua aja di dalam sebuah wadah yang lembab gitu ya, misalnya bisa pakai sebako, bisa pakai tanah, itu dituangkan saja di situ, dilembabkan, lalu kemudian ya udah kita biarkan saja, kita tunggu sampai kemudian ada yang sprout. Ya kalau ada yang sprout, kalau nggak ada ya udah berarti anggap saja semua bibitnya sudah kadaluarsa. Jadi tips membenih selada dari saya adalah pertama, pastikan vendornya oke. Vendornya itu pertama buat selada impor ya, pastikan vendornya memang teman-teman terpercaya. Kalau saya sih rekomendasinya, misalnya Kak Mika masih berminat untuk aneka selada luar negeri seperti itu, coba hubungi salah satu mentor saya, Pak Roni Tamnu Miharja. Itu biasa memanjakan kliennya itu dengan bibit-bibit selada luar negeri dan hasilnya memang bagus-bagus. Jadi saya sarankan bisa kontak Pak Roni Tamnu Miharja di Facebook beliau, langsung saja mampir ke sana untuk kemudian portofolio karya beliau yang keren-keren, karena beliau praktisi instalasi hidroponik rakit apung. Yang kemudian skala-skala besar, yang kemudian pakai greenhouse, karena beliau arsitek juga, pegiat urban farming juga, cocok sudah gitu. Kalau ini kan versi anak muda anak muda baru belajar ya seperti ini, tapi kalau versinya Pak Roni itu bagus banget ya. Jadi pertama vendor, yang kedua adalah kalau kemudian sudah dicoba satu angkatan semai ternyata tidak ada yang berhasil, maka semua bibitnya langsung dituangkan saja, Kak. Syukur-syukur ada yang sprout. Kalau ada yang sprout, maka kita bisa pisahkan, kita bisa tanam sendiri di rockwoolnya. Sprout bisa pisahkan. Kalau mereka sudah lewat sampai ke daun ketiga, berdasarkan pengalaman harusnya sih survive. Berarti dia bisa menyesuaikan dengan iklim Indonesia, berarti mereka sudah siap untuk membesarkan dirinya kembali. Begitu ya sahabat semua ya. Nah, teman-teman semua, bagi yang ingin mendapatkan aneka tips lagi seputar urban farming, silahkan langsung mampir saja ya ke channel YouTube saya di Rumah Hijau Net. Dan kalau ada yang mau ditanyakan lagi seputar urban farming, boleh tinggalkan di kolom komentar di bawah, supaya nanti suatu saat kita bisa bahaskan di dalam materi ngobrol sore urban farming di episode yang selanjutnya. Nah, bagaimana nih, ada Kak 3ZM13 sudah bergabung juga. Semoga selalu sehat kakak-kakak semua. Dan apakah sahabat yang hadir hari ini ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, terima kasih. Kalau gitu kita cukupkan dulu ngobrol sore urban farming kali ini. Terima kasih. Saya sih pengennya lebih sering bikin video-video yang ya ngobrol-ngobrol seperti ini ya. Kalau banyak pertanyaan mungkin jadi lebih panjang, tapi kalau kemudian ngobrolnya pertanyaannya tidak terlalu banyak,
belum tidak ada yang didiskusikan, maka saya cukupkan supaya kemudian video-videonya walaupun pendek tetapi kemudian bisa memberikan banyak informasi dan inspirasi yang beragam buat teman-teman yang sedang ingin mencari inspirasi seputar urban farming. Nah, ini Kak Yadi Barka baru bergabung nih. Gak apa-apa ya Kak Yadi Barka ya, silakan nanti disimak saja tayangan ulangnya tentang tips membenih selada. Semoga bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan silakan langsung tinggalkan di Instagram saya. Saya Andito, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan Anda dimanapun berada. Kita sampai ketemu lagi di Ngobrol Sore Urban Farming episode yang selanjutnya. Bye, terima kasih.